Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulisma Adila dengan NIM 230202038 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang administrasi dan manajemen ketatausahaan sekolah. Pengertian administrasi tata usaha atau manajemen sekolah ditinjau dari asal kata. Tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Yang pertama itu tata. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Baik, administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, dan mengirim, menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Menurut Zelighi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan tata usaha meliputi yang pertama yaitu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga yaitu mengolah berbagai keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Seterusnya, mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lainnya. Yang terakhir, menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat yang ditempatkan di tempat tertentu yaitu tempat yang aman. Yang B adalah proses administrasi tata usaha. Pertama, pengelolaan surat. Surat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu jenis surat, dibedakan atas 14 jenis, yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan berita acara. Selanjutnya yaitu sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan di atas terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, kilat, segera, dan biasa. Selanjutnya mencantumkan alat surat. Selanjutnya mencantumkan alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Terus selanjutnya yaitu kode surat. Kode surat yaitu terdapat dalam kode surat ini yaitu pertama kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Selanjutnya yaitu pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atas nama, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat penguasaan, penandatanganan surat kepada jabatan setingkat di bawahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau
stempel yang dipergunakan oleh penjabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap penjabat. Yang terakhir yaitu prosedur penguasaan surat. Penerimaan surat, pengiriman surat, pencatatan surat, pengarah surat, pengelolaan surat dan pengelolaan arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dan membentuk dalam corak ataupun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, peminjaman arsip. Yang C yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Dr. Zelianggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat, serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment with available for space. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan, perabotan dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Azas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas itu sistematisnya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat azas tersebut adalah yang pertama, azas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada azas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak yang antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain. Bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. B yaitu azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerja menjadikan pekerja lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah teratur dan berurutan. Yang C, penggunaan segenap ruang. Maksudnya adalah tidak ada ruang yang luas dan tidak dimanfaatkan. Jika ada ruang yang kosong, maka dalam diletakkan tanaman hias atau akuarium dan lain sebagainya sehingga membuat ruang semakin nyaman dan asri. Yang terakhir yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tata ruang. Yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam berbagai bagian. Yang B, tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada suatu ruang yang besar atau terbuka. Yang ketiga yaitu prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedangkan sedapat mungkin dalam garis lurus. Terus bagian dan seksi-seksi berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan. Yang C, aliran pekerjaan harus sederhana. Yang D, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya.
Yang E, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang D yaitu peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama itu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru per kelas per semester dan yang mengulang kelas pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out atau DO. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangan pada setiap tahun ajaran. Yang kedua itu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama dengan jumlah data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.